Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar, dan kita sedang berbicara tentang dampak akidah dalam kehidupan seorang muslim. Telah kita sebutkan di beberapa dampak akidah dalam kehidupan kita, atau di antara alasan kenapa kita mesti harus belajar akidah dahulu. Yang pertama, bahwasanya akidah adalah asas dari agama ini. Rusak akidahnya berarti runtuhnya agama tersebut. Sebagaimana yang rusak akidahnya, rumah yang rusak pondasinya. Yang kedua, amal-amal kita ini hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri di atas akidah yang lurus. Begitu kita itu mendasarkan amal kita dengan akidah yang rusak, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa akidah ini sangat daruri, kebutuhannya itu. Kita hanya akan mengenal kita ini diciptakan untuk apa, kemudian kita dari mana, kita mau kemana. Ini hanya akan kita kenal dalam pelajaran akidah, itu apa yang disampaikan Allah tentang tujuan penciptaan kita dan kemana kita arah perjalanannya. Yang keempat, dampak akidah dalam itu membuat seseorang dia sangat militan dalam menghadapi ujian. Demikian pula bagaimana dampak akidah dalam mendorong orang untuk beramal saleh. Dan sekarang kita insyaallah sedikit akan yaitu menyingkap apa dampak akidah dalam mencegah seorang hamba dari terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan. Akidah mengajarkan pada kita berkaitan dengan siapa itu Allah. Allah yang maha sempurna, dan diantara yang ditanamkan dalam hal keimanan kita kepada Allah adalah muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah Ta'ala, rasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini adalah buah daripada kita mempelajari akidah, meyakini tentang Allah, siapa itu Allah. Allah mengawasi semua perbuatan kita. Tidak ada yang bisa keluar dari pengawasan Allah, dari liputan Allah. Demikian juga akidah mengajarkan kepada kita tentang al-yaumul akhir, hari akhir, hari di mana Allah akan merekap semua amalan manusia. Perbuatan baiknya akan Allah lipat gandakan dalam pembalasannya, perbuatan buruknya Allah akan balas sesuai dengan kadarnya. Sehingga yang ada adalah bagaimana Allah memberikan keutamaannya dan Allah menegakkan keadilannya kepada para hamba. Dan suasana yaumul akhir, suasana
yang merupakan kehidupan hakiki. Orang yang meyakininya maka dia betul-betul akan senantiasa mengkaitkan kehidupan dunia sekarang ini dengan kehidupan yaumul akhir. Ini yang akan memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah pemilik akidah ini dari terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Slogannya dalam kehidupan yang dia lalui ini, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-15. Katakan ya Rasulullah, inni akhafu in asaitu rabbi. Aku takut seandainya aku maksiat kepada Rabbku, kepada Allah, adab yaumin azim, aku takut dengan adab yang sangat pedih di hari yang sangat dahsyat, yaitu di yaumul qiyamah. Jiwa yang memiliki rasa khosyah yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya kepada Allah taala, khosyatullah, karena dia telah tertanam keimanan tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Khosyah yang kedua, khosyah berkaitan dengan yaumul akhir, hari-hari saat nanti mereka dihadapkan kepada Allah taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wahai para hamba Allah, takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti anda semuanya akan dihimpun kembali menghadap Allah taala. Hari-hari saat manusia dihimpun menghadap Allah, Bapak Ibu yang rahmati Allah taala, hari-hari yang kalau dia tidak memiliki persiapan dengan amal-amal khusus yang Allah perintahkan kita bersiap-siap, hari itu akan menjadi hari yang sangat, yaitu memilukan, hari yang sangat dahsyat perkaranya. Ya khafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Yauman tataqallabu fil qulub wal absar, hari di mana hati manusia bergolak, mata manusia terbelalak karena dahsyatnya suasana yang ada di saat itu. Perasaan takut seperti ini akan mencegah seorang dari terjerumus dalam perbuatan maksiat. Sehingga di antara doa pula doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Rabb, ya Allah, curahkan padaku rasa takut yang akan bisa memisahkan antara aku dengan maksiat kepadamu. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Rabb, anugerahkan, aku minta kepada Engkau rasa takut baik di saat aku sendirian, tidak ada orang lain, maupun di tengah keramaian. Rasa takut kepada Allah Ta'ala sehingga akan menghasilkan dia tercegah dari perbuatan maksiat. Bahkan walaupun sekedar maksiat lintasan hati, maksiat dalam hati yang tidak dilihat oleh orang, dia yakin Allah melihat. Maka walaupun dia maksiatnya itu hanya dalam hati, atau maksiatnya itu sangat tersembunyi, maka keyakinan dia tentang Allah enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Bapak sekalian, kalau orang itu akidahnya lemah atau bahkan hilang akidahnya dari hati dia, lenyap dari hatinya, maka yang akan ada adalah banyaknya maksiat-maksiat yang bertebaran. Yang Allah katakan, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Manusia itu
pengennya itu maksiat terus, pindah-pindah satu maksiat ke maksiat yang lainnya terus. Ketika hawa nafsunya itu yang memimpin dia dan dia tidak punya rasa lagi takut kepada Allah Ta'ala, hilang, sudah tercabut rasa takutnya itu, yang menjadi keinginan tiap hari itu maksiat, 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 maksiat. Apalagi yang namanya maksiat itu nyon ngapunten kayak kebutuhan orang makan dan minum. Lapar, haus kita tiap hari makan minum. Makan minum. Kadang jeleh makan, tapi kalau udah lapar ya makan lagi. Hari ini makan sampai kewarakan bedeteng, kayaknya sudah nggak pengen makan lagi, tapi nanti lapar lagi makan lagi. Maksiat itu seperti itu. Kebutuhan kalau sudah menjadi kebutuhan itu, maksiat akan terus berlangsung. Maka susah orang untuk berhenti dari maksiat itu, susah. Kalau tidak punya kekuatan, kalau tidak punya kekuatan dari dalam, kekuatan yang betul-betul membuat dia kemudian meninggalkan perbuatan maksiat, karena akan memanggil terus maksiat itu, akan memanggil lagi, kayak getaran garpu tala. Dipukulkan mau menambah getarannya, kemudian dipukul lagi, bergetar lagi kuat. Orang maksiat begitu, kadang sudah pengen berhenti karena bosan, karena jelek maksiat, tapi kemudian muncul lagi, yaitu selera besarnya maksiat, kemudian jatuh lagi. Demikian maksiat. Sehingga manusia itu kalau tidak ada kekuatan yang mencegah dari dalamnya, itu kekuatan iman, pengennya itu maksiat terus, pengennya maksiat terus. Sehingga ketika orang hatinya itu tercabut iman, dia akan tenggelam dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan dengan segala bentuknya. Maka ketika Allah menamai orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat, zina, mencuri, atau minum khamr, saat itu imannya terangkat. Ibaratnya iman itu nempel di kepala begini, imannya terangkat. Nanti kalau dia bertobat, imannya kembali. La yasni abdul la yasnil abdu hina yasni wa huwa mu'min, wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min, wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min, wala yaqtulu wa huwa mu'min. Seorang pezina, seorang hamba ketika dia berzina, tidaklah dia berzina kecuali dia sedangkan dia mukmin. Artinya kalau dia itu sedang berzina, ketika dia berzina itu dia imannya terangkat. Tidaklah seorang pezina atau dialah seorang hamba itu berzina sedangkan dia mukmin. Artinya kalau dia betul-betul mukmin gak akan berzina. Ketika dia berzina imannya itu terangkat. Demikian pula ketika dia mencuri, tidaklah dia mencuri sedangkan dia mukmin. Kalau dia mukmin gak akan mencuri. Demikian pula ketika dia minum khamr, tidaklah minum khamr kecuali sedangkan dia mukmin. Kalau dia mukmin dia akan minum khamr. Demikian pula ketika dia membunuh manusia sedangkan dia mukmin. Iman akan mencegah dari perbuatan itu semuanya. Bapak sekalian, karakter iman itu, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah yang telah menjadikan iman kecintaan dalam hati kalian, dan iman menjadi hiasan dalam hati kalian, sehingga hati yang terhiasi iman itu akan sangat mencintai ketaatan, mencintai kedekatan dengan Allah, bahkan sampai pada tingkat merasakan lezatnya amal-amal iman yang dikatakan dengan istilah halawatul iman. Dzaqa ta'mal iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Siapa itu?
Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Orang yang ridha Allah menjadi sembahannya, orang yang ridha ini Islam menjadi agama dia, orang yang ridha ini Rasul menjadi ini utusan, ini Muhammad menjadi utusan Allah Ta'ala. Orang yang ridha dengan ini, ridha itu artinya hatinya plong, legowo, betul-betul menerima total, welcome, sehingga dia betul-betul akan menjadikan Allah satu-satunya Rabb. Dia akan tolak semua sembah selain Allah. Dia akan betul-betul menjadikan Islam adalah panduan kehidupan dia. Dia mencukupkan dengan Islam karena Allah telah menyempurnakan Islam. Dia tidak ridha hidup ini kecuali dengan Islam. Dia ridha Muhammad adalah utusan Allah, sehingga menjadi panutan dia, teladan dia untuk mengantarkan ke surga. Dia akan mewujudkan ittiba dengan ajaran Nabi. Orang yang seperti ini akan merasakan lezatnya iman. Kok saya sudah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya Rasulullah, kok enggak malah rasakan lezatnya iman? Yang benar aja, betul-betul enggak hati sudah ridha dengan Allah sebagai Rabbnya. Wong nyatanya dengan syirik juga masih demen, nyatanya tidak antipati dengan syirik. Itu namanya belum ridha Allah menjadi Rabbnya. Nyatanya Islam sekedar hanya pengakuan, nggak pernah belajar Islam, nggak pernah diusahakan tiap sisi kehidupannya itu bagaimana mencocoki dengan Islam. Ternyata juga Nabi bukan teladan utama dalam kehidupan dia. Walaupun dia mengucapkan tiap hari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya rasulullah, tapi prakteknya tidak mewujudkan begitu. Dia tidak akan merasakan lezatnya iman. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Sekali lihat, cetakan iman itu ketika sudah ngeresep dalam hatinya orang, di antara yang akan muncul itu adalah kebencian kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Itu sudah cetakan iman seperti itu. Kalau ada orang yang mereka merasa beriman kok menikmati maksiat, itu artinya imannya sedang sakit, imannya sedang nggak beres. Orang yang sedang sehat badannya itu kalau ngerasakan apa-apa sesuai dengan hakikatnya, yang gurih ya gurih, yang manis ya manis, yang pahit ya pahit, itu namanya sehat. Kalau ternyata ngerasakan barang gurih, barang lezat, barang enak kok pahit, itu namanya sakit. Sakit. Makanya orang kalau sakit itu disodori macam-macam, ya geleng moh pahit kabeh ora enak kabeh. Beda dengan orang sehat. Disodori sate apalagi nyus ya wat dia kan itu lap sehat. Iman kita juga seperti itu. Kalau iman kita pas sehat, Masya Allah, salat itu menyenangkan, lezat, merasa nyaman. Baca Quran demikian pula, dengan ajaran Islam itu sangat menikmati, sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid itu sangat menenangkan, menenteramkan. Tapi ketika kita ini sedang drop, sedang sakit, maka amalan seringan apapun dalam agama menjadi berat, menjadi sangat berat. Demikian juga ini berkaitan dengan ini kondisi kita keseharian dalam menghadapi semua ajaran agama ini. Mas kalian, di masyarakat yang akidahnya lemah itu pasti maksiat berkembang, ini berkembang sangat luas. Mukmin itu memang terkadang
masih kadang ada celah-celah terseret dalam perbuatan maksiat. Kadang-kadang terbawa oleh syaitan. Tapi orang mukmin itu cepat kemudian ingat. Maka di antara ciri ketakwaan itu bukan artinya orang yang tidak pernah terjerumus sama sekali dalam perbuatan maksiat. Kalau seandainya dia sempat terjerumus, imannya akan kemudian betul-betul membuat dia itu segera melepaskan diri dari kemaksiatan yang tersebut, karena ingat Allah, ingat yaumul akhir, ingat itu azab Allah, nikmat Allah. Itu yang membuat dia kemudian segera melepaskan kesalahan yang dia terjatuh dalam kesalahan itu. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim. Orang yang bertakwa itu di antara cirinya, apabila mereka terjerumus dalam perbuatan fahisyah, perbuatan kemaksiatan, maka dia segera ingat Allah Subhanahu wa taala, segera dia ingat sadar, segera dia sadar, ingat Allah, ingat yaumul akhir, ingat adab Allah, lalu dia segera kembali kepada Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mereka tidak punya akidah tentang Allah, yaumul akhir, maksiat, dia terus tenggelam terus dalam perbuatan maksiat, enggak peduli Allah, enggak peduli yaumul akhir. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang yang bertakwa itu kalau dia kemudian sempat dilupakan oleh syaitan, ketempelan syaitan, dia sehingga terlupakan dari hakikat iman, segera dia ingat Allah, ingat yaumul akhir, ingat kematian, ingat mizan timbangan amal, ingat catatan amal, ingat hisabnya Allah. Itu membuat dia segera kemudian kembali kepada Allah. Faidahum mubsirun, segera dia melek kembali, segera dia melek kembali, sadar untuk dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, contoh orang-orang mereka hatinya diwarnai dengan yaitu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, punya ketakwaan. 3 orang mereka menginap di gua, dan kemudian pintu gua ketutup batu besar sehingga mereka nggak bisa keluar. Jadi kayak terkubur di gua. Maka di antara mereka kemudian mengungkapkan, kita tidak akan bisa selamat, kita tidak akan bisa selamat kecuali dengan berdoa kepada Allah dengan amal-amal kita yang saleh. Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu yang menutup gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal saleh yang kalian miliki. Seandainya peristiwa itu menimpa kita, Bapak sekalian, dan kemudian kita berusaha untuk mencari amal saleh yang pernah kita lakukan, yang layak kita jadikan untuk wasilah berdoa kepada Allah Ta'ala, mungkin kita kesulitan. Amal apa ya yang pernah aku lakukan dengan ikhlas sehingga layak aku angkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu menunjukkan betapa sesungguhnya amal kita sangat, yaitu sulitnya kita mencari amal kita yang bisa kita andalkan, kita banggakan di hadapan Allah Ta'ala. Banyaknya kekurangan-kekurangan amal yang kita lakukan. Kemudian di antara mereka bertawasul dengan sebuah amal meninggalkan dosa. Apa yang mereka katakan? Allahumma kanat li bintu am. Ya Allah, aku memiliki seorang sepupu, anak paman, itu sepupu. Kanat ahabbun nas ilayya. Aku sangat mencintai wanita ini. Faradtuha an nafsiha fam tana'at minni. Aku pun ingin menikmati wanita itu, tapi setiap aku ingin menikmatinya ditolak terus sama dia.
ditolak terus sama dia. Satu saat hatta alammat biha sanatun minas sinin. Satu saat datanglah musim paceklik yang membuat orang kesulitan harta, sehingga dia tertimpa kefakiran, membutuhkan harta. Faja'atni fa'ataituha. Dia datang kepadaku dan aku beri. Berapa dia kasih? 100 isrina wa mi'ata dinar. 120 dinar. 120 dinar. 1 dinar itu 4, sekian gram. 1 gramnya sekarang berapa, Pak? Yang ikuti harga emas, ya anggaplah 1 juta, 1 juta lebih. Satu gramnya 1 juta. 1 juta kali 4, 4 juta. 4 juta kali 120 berapa? 4 juta kali 120, 480 juta. Hampir 500 juta. Hampir setengah miliar. Nih, kamu ini terima. Tapi syaratnya dia harus boleh menikmatinya. Sampai ketika minta maaf, ember tinggal nyemplung sumur, di puncak-puncak syahwatnya itu, si wanita mengatakan, ittaqillah, bertakwalah anda kepada Allah sang pemuda, la tuftil khatam illa bihaqqiha, jangan anda pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya jangan anda nikmati kecuali dengan cara yang halal. Langsung syahwat yang sedang menggunung memuncak itu kayak langsung berat, kayak langsung remek, hancur, luluh. Kemudian ibaratnya itu dari menyala-nyala langsung pet. Karena ini kalimat ittaqillah, kalimat yang berdampak seperti meruntuhkan gunung. Itu hanya akan terdapat pada hatinya orang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat yang menggetarkan hati dia, hati yang membuat kemudian bergetar karena diingatkan dengan kalimat Allah, ittaqillah, ini menunjukkan hatinya memiliki rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalimat ketika diingatkan yang kalimat itu betul-betul sangat berdampak. Lalu dia tinggalkan wanita dengan hartanya itu. Lalu apa yang dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini, Allahumma, ya Allah, seandainya aku lakukan ini semata-mata karena Engkau, maka keluarkan kami dari gua ini. Tersingkap sedikit tapi belum bisa keluar. Sampai 2 temannya yang lainnya berdoa juga kepada Allah dengan amal saleh mereka. Yang satu lagi dengan birrul walidain, yang satu lagi dengan berbuat baik kepada karyawan. Di sini yang kita ambil contoh atau yang kita ingin ambil pelajarannya adalah bagaimana orang hatinya ada rasa takut kepada Allah, punya takwa kepada Allah, betul-betul ketakwaannya memisahkan dia dengan kemaksiatan. Dia tinggal ibaratnya makanan tinggal ngemplok, tinggal lek. Tapi kalimat ittaqillah membuat dia kemudian menahan diri dan kemudian bahkan meninggalkan perbuatan itu. Sama dengan para sahabat Nabi. Mereka khamar itu sudah menjadi minuman hiburan, minuman pokok, minuman kebanggaan, minuman yang sudah mendarah mendaging. Tapi begitu turun ayat khamar, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal salamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ketika mereka mendengar ayat ini dibacakan atau mendengar pengumuman utusan Nabi menyampaikan ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah khamr telah diharamkan Allah, walaupun di bibirnya sedang menempel gelas khamr, maka keimanannya membuat dia kemudian dia buang itu khamr, peduli, dia tinggal geleget tapi dia buang karena kekuatan iman yang telah mewarnai hatinya.
Itu kalau hatinya itu diwarnai dengan ini pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mereka itu hatinya tidak diwarnai dengan rasa takut kepada Allah, Allah gambarkan dengan ungkapan yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum. Mereka merasa malu dengan manusia. Kalau dia dilihat oleh manusia, malu. Dilihat orang, malu. Dia ingin menghindar dari pandangan orang karena malu, sehingga dia menutup diri dari pandangan manusia. Tapi mereka tidak menutup diri dari Allah Ta'ala, sedangkan Allah membersamai mereka semuanya. Makanya di antara ulama mengungkapkan bahwa orang yang bermaksiat, kalau anda saat maksiat ingat Allah, lalu anda tetap melangsungkan maksiat, di mana kedudukan Allah di hati anda? Di mana kedudukan Allah di hati anda? Kalau anda lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan Allah nggak ada atau Allah nggak melihat anda, maka anda kufur. Karena Allah melihat segala perkara tanpa ada yang terhalang sama sekali. Seorang mukmin akan sangat gundah, gelisah ketika dia berhadapan dengan syahwat maksiat yang akan menjerumuskannya. Yusuf, Mas sekalian, bayangkan tentang bagaimana Yusuf menghadapi makar yang besar dari seorang wanita, Zulaikha. Yusuf masuk ke sebuah ruangan, semua pintu sudah ditutup, sehingga tidak ada orang yang mengakses tempat itu, sudah ditutup semuanya. Yang ada tinggal Zulaikha dengan Yusuf. Kemudian minta maaf, posisi Zulaikha on berat, sehingga yang ngajak Yusuf untuk menikmati dirinya, yang ngajak Yusuf untuk menikmati dirinya. Bayangkan seandainya yang jadi Yusuf adalah penjaringan. Yusuf waktu itu umurnya belum sampai 70. Yusuf masih pemuda lajang. Pemuda itu syahwatnya baru bergejolak-gejolaknya. Apalagi Yusuf ini pemuda dan masih lajang, belum menikah. Kalau sudah menikah sih pernah ngerasakan itu, pernah ngerasakan ini belum pernah, sehingga tingkat penasarannya lebih tinggi. Yusuf ini pemuda perantau, bukan orang kampung asli. Perantau itu biasanya lebih berani bermaksiat dibandingkan dengan orang kampung asli. Kemudian Zulaikha yang berat dan yang menginginkan, dan yang betul-betul mengajak kepada Yusuf. Seandainya penjaringan yang jadi Yusuf, bisa dibayangkan gimana gejolak besarnya Yusuf. Dan Zulaikha bukan wanita sembarangan, bukan wanita sembarangan, wanita belum tua. Kemudian ia namanya wanita keraton atau wanita pejabat, tugasnya kok dundan dandan, beda dengan perempuan kampung ke Tegal, kemudian membubuti rumput padi segala macam. Beda, ini perempuan tugasnya dundan dandan tok, ini perempuan istana. Ala kulli hal, ini adalah keadaan yang sangat membuat gejolak besar Yusuf. Tapi bagaimana Yusuf bisa selamat dari makarnya Zulaikha? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali apa yang tersimpan dalam hatinya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah pula tentunya. Maka Yusuf, apa yang dikatakan, Rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabb, penjara lebih aku sukai dibandingkan memenuhi keinginannya. Penjara lebih aku sukai. Ini adalah bagaimana Yusuf
Rasa takutnya kepada Allah Ta'ala mengalahkan hidangan kenikmatan yang super lezat yang ada di depan mata. Takutnya kepada Allah yaitu mengalahkan, yaitu selera syahwat yang menggebu-gebu. Bukannya Yusuf nggak selera, sangat selera. Kalau soal nggak selera sih nggak selera, buat didengi apa-apa ragil ngemplok, oh nggak selera. Tapi Yusuf sangat selera. Dan Allah ceritakan Yusuf juga bernafsu. Tetapi kekuatan ketakwaan Yusuf yang membuat Yusuf kemudian bisa melepaskan diri dari jeratan tuntutan syahwat. Contoh lagi diantaranya kisah Qabil dan Habil. Ketika Qabil mengancam akan membunuhnya, maka apa yang diucapkan oleh Habil ketika mendapatkan ancaman bunuh dari saudaranya, lain basatta ilayya yadak litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Seandainya engkau membentangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menolak dari pembunuhanmu, aku tidak akan berusaha untuk membunuhmu. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin mendapatkan dosa pembunuhan. Dia takut kepada Allah Rabbul Alamin sehingga dia pun tidak berambisi pula membunuh saudaranya. Orang yang saling membunuh dengan penuh ambisi, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh itu masuk neraka, dua-duanya itu. Kalau keduanya ada ambisi saling membunuh. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, gimana sih kalau yang membunuh sih kita tahu wajar masuk neraka ya Rasulullah, yang terbunuh kok dia masuk neraka juga? Iya, karena dia juga punya ambisi membunuh, hanya kedahuluan oleh yang membunuh tadi. Ini yang membuat dia itu tidak berbuat seperti tadi, atau dia melakukan hal tadi karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Bapak sekalian, demikian pula kisah-kisah muraqabah yang ada pada kisah para pendahulu kita yang saleh, para salaf. Bagaimana seorang anak penjual susu, ibunya perintahkan pada sang anak, nak, akhliti laban bilma, campurlah susu dengan air supaya jadi banyak, volumenya membanyak, kemudian bungkusannya lebih banyak, ujung-ujungnya untungnya lebih besar. Kata si anak, ma, bukankah dilarang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Kata sang ibu, udah umum nak, udah umum. Toh Amirul Mukminin tidak melihat kita. Kata saya, ma, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, Rabbnya Amirul Mukminin pasti melihat kita, pasti melihat kita. Dialog ini sedang direkam oleh Umar ibn Khattab, nguping dari luar, sangat tertarik dengan dialog yang sedang terjadi antara ibu dan anak ini. Begitu Umar selesai mendengarkannya, langsung pulang. Dikumpulkan anak-anaknya, ditawarkan wanita ini kepada para anaknya, siapa yang mau menikahi. Singkat ceritanya, ada yang siap menikahinya. Lalu dari pernikahan ini keluarlah seorang wanita, perempuan, bayi perempuan lalu menjadi dewasa, menikah dengan laki-laki namanya Abdul Aziz. Lalu melahirkan anak laki-laki yang kemudian dinamai dengan Umar, sehingga Umar bin Abdul Aziz. Bayi atau Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal, yang merupakan keturunan seorang wanita yang memiliki aki yang neneknya, yang seperti ada dalam cerita tadi. Bagaimana hati atau akidah perempuan tersebut sehingga merasa senantiasa dalam pengawasan Allah walaupun manusia tidak melihatnya. Dan kisah-kisah yang serupa dengan kisah muraqabah sangat banyak. Bapak sekalian,
maka gampangnya kita terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan itu disebabkan karena dha'ful iman. Orang, yaitu lemahnya iman. Orang terjerumus dalam maksiat itu faktornya banyak. Yang pertama, karena bodoh. Sehingga dia sangka pelanggaran-pelanggaran itu bukan pelanggaran karena tidak tahu, karena bodoh. Sebagian orang menganggap jilbab itu kan hanya budaya, sehingga jadi muslim itu yang penting ya sholat baik, sehingga nggak perlu jilbaban juga nggak apa-apa. Dianggapnya ya ini jilbab sekedar budaya. Maksiatnya karena bodoh dan hanya mengikuti sebagian orang yang berfatwa jilbab hanya budaya, hanya budaya Arab, dan kita tidak tertuntut. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran terkadang banyak dilakukan dan dia nggak paham, nggak tahu, sehingga dia pun melakukan kemaksiatan karena bodoh, karena tidak tahu. Sampai pada perbuatan syirik pun terjadi karena tidak tahu. Sajen ke tempat-tempat keramat, datang ke kuburan, sampai sujud-sujud, sampai minta-minta kepada penghuni kubur. Yang ini kalau secara teori, praktek seperti ini syirkun akbar, syirik yang besar, yang mengeluarkan dari Islam. Tapi kita nggak bisa menghukumi dia adalah musyrik. Perbuatannya syirik jelas, tapi orangnya nggak bisa kita hukumi dia musyrik, karena untuk menghukumi itu ada tata aturannya yang sangat jelimet, dan itu adalah rumit karena asalnya dia muslim, dan diantara mereka melakukan itu dengan kebodohannya, karena kebodohan dia. Yang kedua, yang banyak menjerumuskan dalam perbuatan maksiat itu diantaranya adalah yaitu dha'ful iman, lemahnya iman. Iman itu kalau dia kuat, yang ada adalah kebencian kepada kemaksiatan. Tapi ketika iman itu melemah sampai pada tingkatan dia bukan hanya bermaksiat, tapi sampai pada tingkat bahkan menikmati maksiat. Menikmati maksiat. Sebagian orang sampai pada tingkat kecanduan maksiat. Kecanduan maksiat, sehingga maksiat itu akan terus menyeret dia, dilakukan berulang-ulang sampai kecanduan. Dan kalau orang sudah kecanduan itu kadang merasakan nikmatnya lagi, tapi obatnya itu ya maksiat itu. Orang ngisep ganja, pertama kenikmatan ngeplay dia, sehingga kelihatan dia merasa nikmat. Berikutnya kalau udah mulai kecanduan itu nggak nikmat, sampai nggak nikmat lagi, tapi dia tersiksa kalau dia tidak ngisep ganja, maka obatnya pun ngisep ganja lagi untuk mengobati itu, tapi ini membuat luka lebih mengangal lagi. Begitu maksiat. Sehingga kenapa orang itu walaupun nggak menikmati maksiat itu sudah jelas bermaksiat, tapi susah keluar dari maksiat karena kejirat maksiatnya itu yang membuat dia susah lepas. Walaupun sudah nggak menikmati maksiat, tapi dia harus bermaksiat karena itu obatnya siksaan maksiat bagi dia. Orang berzina sampai kesel, kadang-kadang berzina sampai kesel. Tapi kalau nggak berzina, badannya itu kaku kabieh, rainak kabieh, sehingga hidupnya itu kayak gelap. Ya obatnya berzina lagi. Demikian maksiat secara keseluruhan keumuman seperti itu. Maka diantara dampak, diantara sebab ya ini terjerumusnya berbuat maksiat adalah dha'ful iman, lemahnya iman. Maka tidak ada cara untuk membuat masyarakat bersih dari maksiat kecuali dengan mengajarkan agama, mengajarkan iman. Program yang berusaha untuk menjauhkan atau membuang pendidikan agama di sekolah-sekolah yang ada, itu namanya akan membuat atau menciptakan, mencetak generasi-generasi gudel yang hanya akan jadi kerbau-kerbau, jadi binatang yang tidak tahu adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tersebar kerusakan yang meluas di tengah-tengah kehidupan manusia. Tanpa agama akan menjadi binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Yang ketiga, sekalian, yang menjadikan orang itu
terjerumus dalam perbuatan maksiat, kasratul fitnah, banyaknya fitnah yang tersebar. Fitnah di offline atau di online, fitnah di dunia nyata maupun di dunia maya. HP full, banyak tawaran-tawaran maksiat yang masuk ke HP, yang muncul di HP. Akhirnya biasa. Dulu mungkin melihat perempuan hanya menampakkan aurat aib besar, kemudian sekarang celang-cering keluar terus di HP seorang sampai kemudian menjadi hal yang seperti dianggap hal yang sangat biasa. Kemudian yang keempat diantaranya adalah teman-teman yang buruk. Teman yang buruk itu sangat dahsyat. Dia akan namanya sahib. Teman itu nyeret. Kalau nggak nuntun ke surga ya nuntun ke neraka. Teman yang buruk akan nuntun ke neraka. Almar'u ala dini khalilih, teman itu berada di atas agama kawannya. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil, perhatikan betul siapa teman dekat Anda. Sekalian, ini yang kita sampaikan sekilas, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada akan datang billah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.